Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, salam sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita merenungkan firman Tuhan dalam surat 2 Timotius pasal 4 ayat 6-8. Demikian firman Tuhan. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Setiap kita menghidupi satu kehidupan dengan capaian usia tertentu. Jika di akhir hidup kita harus melihat ke belakang. Bagaimana kita telah hidup? Apakah yang akan kita lihat? Akankah kita melihat kehidupan kita berarti, memiliki tujuan, dan telah mencapai suatu capaian yang baik? Ataukah malah sebaliknya? Lebih jauh lagi, akan tiba waktunya kita berhadapan dengan kematian. Apakah kita akan menghadapi kematian dengan takut dan gentar? Atau kita akan menghadapinya dengan tenang dan kepastian akan keselamatan? Dan setelah kematian, akankah kita berakhir di surga atau neraka? Semua kita telah beriman kepada Yesus dan yakin akan masuk surga. Akankah ada upah yang menanti kita di surga? Tentunya kita semua ingin memiliki kehidupan yang berarti, bertujuan, dan mencapai pencapaian yang baik. Kita juga ingin menghadapi kematian dengan damai dan keyakinan iman. Kita mau masuk surga dan menikmati segala upah yang Tuhan sediakan bagi kita. Teks yang kita baca tadi memberitahu kita tentang seseorang yang memiliki kehidupan yang demikian. Dengan teladannya, ia menantang Timotius untuk hidup dalam kehidupan yang berarti, bertujuan, dan mencapai capaian yang baik. Saat ini juga kita ditantang untuk memiliki kehidupan yang seperti ini. Bagaimanakah kehidupan yang penuh arti, kemenangan, dan upah itu? Yang pertama-tama ialah kerjakanlah dengan sungguh-sungguh pekerjaan Tuhan yang ditetapkan bagi kita. Dalam ayat yang ke-7, Rasul Paulus melihat kembali ke belakang. Dengan senang ia dapat berkata bahwa ia telah mengerjakan semua apa yang menjadi panggilan Allah atas hidupnya. Melakukan pertandingan yang baik, mencapai garis akhir, dan memelihara iman. Saya akan menarik beberapa hal dari pernyataan ini berkenaan dengan panggilan Allah atas hidup kita. Kita harus tinggal setia pada firman Allah. Perhatikan kata memelihara iman. Dalam arti memelihara kebenaran yang adalah sumber iman, yaitu firman Allah. Selanjutnya, berjuang untuk kebenaran firman Tuhan. Melakukan pertandingan yang baik, yaitu menjalani kehidupan berdasarkan kebenaran firman Allah. Lalu kita setia pada firman dan berjuang untuk kebenaran dalam seluruh kehidupan kita. Seluruh hidup Paulus diabdikan untuk menunaikan panggilan hidupnya sebagaimana ia menasihati Timotius dalam ayat yang kelima tadi. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kehidupan yang penuh arti, kemenangan dan upah, kita harus mengenali upah yang telah disediakan Allah bagi kita, yaitu mahkota kebenaran bagi mereka yang hidup sebagai orang benar. Apakah Bapak, Ibu, Saudara akan menerima mahkota kebenaran? Apakah Bapak, Ibu, Saudara hidup dalam kebenaran sesuai dengan standar kebenaran Allah? Kebenaran menghasilkan orang benar. Iman yang benar menghasilkan kehidupan yang benar.
Mahkota kebenaran adalah bagi mereka yang menantikan Dia. Seorang yang sungguh mengasihi Tuhan akan menantikan Dia, mengasihi Tuhan dengan melakukan firman-Nya. Mari kita tantang hidup kita untuk sungguh-sungguh mempelajari Alkitab yang adalah firman Tuhan. Nah, kehidupan yang penuh arti, kemenangan dan upah, yaitu kehidupan di mana kita menghadapi kematian sebagai suatu kesaksian kepada Tuhan. Kematian adalah pergi menuju suatu tujuan tertentu. Paulus berkata, saat kematianku atau saat kepergianku sudah dekat, sebagaimana dia telah menulisnya di dalam Filipi pasal 1 ayat 23. Kematian seharusnya menjadi tindakan terakhir untuk ibadah kita. Rasul Paulus menyatakan bahwa kematiannya adalah persembahan. Ia tahu bahwa ia tidak akan disalib tetapi dipancung. Kematian yang mengerikan itu sebagai pernyataan imannya kepada Allah. Sebelum kita mati, kita harus melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita meneladani Rasul Paulus, sehingga hidup kita berarti diperhitungkan oleh Tuhan. Haleluya! Tuhan Yesus memberkati.